Kenapa? Karena kalimat digiring berarti ada orang yang sengaja menggiring. Nah, berarti orang yang sengaja menggiring ini harusnya ditelusuri gitu loh. Ya, kok sampai tega-teganya melakukan hal ini, ya? Untuk urusan khilafah silahkan dibahas dengan para kiai. Untuk urusan yang lain silahkan dibahas dengan kelompok yang lain. Tetapi ini masalahnya adalah terlalu banyaknya, terlalu detailnya orang-orang yang sengaja melakukan cipta kondisi untuk pembunuhan karakter atau karakter assassination kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu sulit dicari jeleknya, dicari korupsi nggak ada yang terlibat, ya dengan IKTP nggak terlibat, dengan porno-porno nggak terlibat, sehingga diciptakanlah satu cipta kondisi yang membuat bisa diserang. Dan ternyata setelah aksi-aksi ini terjadi, penyerangan pun terjadi. Dan seterusnya kita saksikan di sosial media. Jadi dengan amat sangat kentara kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cipta kondisi, sebuah karakter assassination, sebuah hal yang patut diduga ada dalang dan biang keladinya yang menggiring. Ya, untuk posisi khilafah ini udah tamat, udah hatam. Silahkan dibahas dengan para ulama, dengan para kiai gitu loh. Kenapa mesti digiring-giring lagi? Kita menyadari, kami menyadari bahwa penggiringan terhadap ini masih laku dijual. Dan yang laku dijual itu di negara kita. Di negara lain itu sudah tidak ada gitu loh. Jadi kepada para pihak yang melakukan penggiringan ini, ya duduklah bersama gitu loh. Apa yang Anda takutkan? Ya, apa yang Anda lakukan adalah sebuah ketakutan yang tidak berdasar. Ya. Jadi saran saya, kita diskusi terbuka untuk menjelaskan, undang itu semua yang terlibat itu. Korek dari mana itu bisa nyewa hotel sedemikian, bisa mendatangkan massa sedemikian banyak. Coba kita korek, coba kita buka-bukaan. Saya yakin polisi dan intel semua dengan mudah untuk membedah apa yang terjadi gitu. Tak gentar diserang fitnah. Anies bikin oligarki ketar-ketir. Cara kotor mereka kalah dengan Allah. Diserang fitnah. Anies membahayakan oligarki. Gelora News. Keterlaluan. Kerja buser sudah keterlaluan. Gak peduli etika, membuang moral, enggak takut dosa, setiap hari bikin konten untuk mendebar fitnah. Terus lakukan framing buruk tentang Anies Baswedan. Mereka dibayar memang untuk kerja ini. Ini bukan soal Anies, tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan yang melampaui batas wajar. Kasihan rakyat. Setiap hari mendapat suguhan fitnah. Pagi, siang, sore, hingga petang, medsos dibanjiri kampanye hitam. Tanpa menyadari, banyak juga yang terpengaruh, termasuk Anda. Ruang publik berantakan. Logika dan akhlak rakyat terus-menerus dirusak oleh segelintir orang yang hanya tahu soal proyek buser. Makin menyedihkan bangsa ini. Kasat mata dan terang menderang. Ada upaya sistemik untuk halangi Anies nyapres. Publik sadar ini. Caranya, pertama, janggal Anies melalui partai-partai. Bagaimana caranya partai-partai tidak mencalonkan Anies? Salah satunya munculnya KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu. Ini dibaca publik sebagai manuver kasar untuk ganjal Anies nyapres. Bagi PPP dan PAN, mana mungkin mereka tidak dukung Anies? Para kader di bawah dan konstitunya meminta partainya mengusung Anies, bukan yang lain. Mereka sadar jika tidak diikuti aspirasi konstituen, suara partai akan habis. Pertanyaannya, mengapa mereka bikin KIB? Diduga kuat ada pihak yang menekan. Kasihan dua partai ini seperti akan dijadikan tumbal untuk sebuah arogansi. Kedua, cari terus kesalahan Anies sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pemungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia ke depan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan berjalan semakin menyimpang. Ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya, framing bahwa pendukung Anies itu bekas HTI, FPI, dan bekas napi teroris.
Pendukung Anies itu radikal. Mereka sebarkan terus ke publik untuk mempengaruhi banyak orang, kata Anies. Tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang diintoleran, radikal, dan diskriminatif. Satu saja, kalau nggak ada, bisa buktikan kenapa Anda makin terus menuduh. Kenapa Anda masih ikut viralkan fitnah itu? Untuk kerja dan bikin framing negatif seperti itu tidak cukup dengan biaya ratusan juta. Nggak cukup. Itu butuh dana miliaran. Lalu siapa yang bisa menyediakan uangan miliaran itu? Yang pasti bukan nenek-nenek Anda. Patungan para relawan, dodol, Trimedia Panjaitan. Kader PDIP sudah mulai bongkar-bongkar siapa pendana di balik para booster itu. Dia merasa gerah. 3. Strategi yang kasar. Kontra demokrasi dan cenderung kejam. Ini sepertinya akan terus dilakukan untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres. Ini adalah cara-cara yang tidak elegan, kasar, dan merusak demokrasi. Kenapa ini semua dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di Pilpres 2024. Kalau enggak potensial menang, enggak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk jegal Anies. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam, oligarki yang terancam. Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Paham? Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka, terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak, Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua resiko ini sendirian. Kerja keras untuk jegal Anies. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam, oligarki yang terancam. Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Paham? Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka, terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak, Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua resiko ini sendirian. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Kalau begitu, Anda perlu ke psikiater. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.